Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial terakhir kita yaitu modul sistem dinamik. Nah, teman-teman dipastikan untuk membuka SK terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka SK dan di sini kita memiliki studi kasus mengenai ketersediaan bahan baku salak yang melimpah di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman akan membuat model simulasi sistem dinamis persediaan salak terhadap konsumsi salak di Kabupaten Sleman guna melihat kemampuan pasokan salak untuk kebutuhan penduduk sampai dengan 10 tahun ke depan, yaitu dari 1 Januari 2025 hingga 1 Januari 2035. Nah, teman-teman selanjutnya bisa untuk membuka software PowerSim. Nah, teman-teman pastikan sudah muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik ke finish, lalu klik ke file, dan pencet yang new. Nah, untuk ini bisa di next saja. Untuk ini kita pilih yang English dan Indonesia. Lalu kita pilih yang Studio 9 file format, karena kita menyesuaikan dengan format atau tahun PowerSim-nya ini ya. Kita next, lalu ini kita next saja, dan ini kita pilih yang kalender dependent simulation. Nah, mengapa kita pilih ini? Karena kita ingin menampilkan hasil simulasi dengan tanggal dan waktu yang lebih spesifik. Oke, selanjutnya kita next saja. Nah, untuk kalendernya kita pilih yang bank 12 month ini, dan untuk time measure-nya kita pilih atau kita ganti menjadi month. Nah, ini jika sudah kita ganti menjadi month, PowerSim ini akan menghitung setiap bulannya. Jika sudah, teman-teman bisa next saja. Lalu teman-teman untuk series resolution-nya bisa diganti menjadi 1 year. Oke, teman-teman, kita next lagi. Nah, untuk start time-nya, ini teman-teman dimulai dari 1 Januari 2025, dan karena sesuai SK tadi 10 tahun, stop time-nya diganti menjadi 1 Januari 2035. Untuk time step-nya ini kita ubah menjadi 12 mo. Jika sudah seperti ini, maka dia akan menampilkan peningkatan grafik per tahun. Jika sudah semua, teman-teman bisa memencet next. Oke, selanjutnya teman-teman bisa finish saja. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan membuat causal loop diagram dulu. Kita speed dulu ya layarnya dengan studi kasus. Nah, oke teman-teman, jika sudah membuka studi kasusnya, kita scroll ke bawah. Jadi di sini saya sudah memberi highlight kuning untuk variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, jadi kita akan mencari apa saja variabel yang ada di studi kasus untuk diubah menjadi causal loop diagram. Kita mulai dari yang paragraf pertama. Ini menurut data BPS Kabupaten Sleman, jumlah penduduk pada saat ini sebesar 1.120.000 dan akan terus meningkat karena laju kelahiran penduduk lebih tinggi daripada laju kematian penduduk. Nah, dari kalimat ini atau paragraf ini kita mendapatkan 3 variabel, yaitu jumlah penduduk, laju kelahiran, dan juga laju kematian. Jadi teman-teman, yang pertama di sini bisa menggunakan persegi ini, kita bisa taruh di sini saja. Oke, jadi tadi kita memiliki 3 variabel, kita tulis dulu yang pertama yaitu jumlah penduduk. Lalu teman-teman bisa copy saja. Nah, di sini kita ubah menjadi laju kelahiran. Lalu kita copy lagi, kita ubah menjadi laju kematian.
teman-teman, jika sudah seperti ini, kita akan membuat linknya atau hubungan antara variabel. Untuk yang pertama, kita akan membuat antara laju kelahiran dan juga jumlah penduduk. Nah, teman-teman tahu bahwa semakin banyak kelahiran, otomatis jumlah penduduk itu juga akan semakin banyak. Jadi teman-teman bisa memilih garis ini dan bisa kita tarik dari laju kelahiran menuju dengan jumlah penduduk. Oke teman-teman, garisnya bisa diedit seperti ini. Nah, karena semakin meningkat, jumlah penduduknya juga semakin banyak, otomatis kita akan menggunakan plus. Teman-teman bisa mengklik persegi lagi, lalu mengecilkan saja dan menulis simbol plus. Nah, untuk menghilangkan garis perseginya, teman-teman bisa klik kanan, lalu ke properties. Nah, teman-teman, untuk lainnya bisa diubah menjadi warna putih. Kita klik apply saja, kita oke. Nah, teman-teman bisa memindah di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari link antara jumlah penduduk dan laju kelahiran. Jika jumlah penduduk semakin banyak, otomatis laju kelahiran juga akan semakin meningkat. Jadi kita akan menggunakan simbol positif lagi. Teman-teman bisa menarik garis lagi seperti tadi. Seperti ini ya teman-teman. Karena simbolnya positif, kita bisa copy paste saja. Kita tempatkan di sebelah sini. Nah, antara laju kelahiran dan jumlah penduduk ini akan memunculkan sebuah loop. Nah, karena di sini ada simbol positif dan juga positif, otomatis loopnya juga akan positif. Teman-teman bisa membuat garis lagi berbentuk loop. Nah, teman-teman, di sini kita bisa copy paste saja loopnya. Nah, loop positif artinya dia ini reinforcing loop. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita geser untuk variabel jumlah penduduk dan juga laju kematian. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, maka tingkat kematian juga akan meningkat. Teman-teman bisa menarik garis lagi dari sini menuju laju kematian. Oke, jadi untuk simbolnya positif lagi, teman-teman bisa mengcopy. Nah, selanjutnya semakin banyak laju kematian, maka jumlah penduduknya akan sebaliknya, yaitu menurun, sehingga yang kita gunakan adalah simbol negatif. Oke, teman-teman bisa copy saja, namun kita ubah dulu menjadi simbol negatif. Oke, kita tempatkan di sini. Nah, antara jumlah penduduk dan juga laju kematian ini akan membentuk loop juga. Namun di sini simbolnya positif dan juga negatif. Maka dia akan membentuk loop yang negatif atau yang bisa disebut dengan balancing loop. Teman-teman bisa buat loopnya lagi di sini. Untuk simbolnya kita copy yang negatif. Oke,
Jadi dengan 3 variabel tersebut teman-teman kita mendapatkan 2 loop, yaitu positif atau reinforcing loop dan juga negatif atau balancing loop. Oke, kita next ya teman-teman. Nah, kita mulai dari sini, di mana 55% dari total penduduk Kabupaten Sleman itu merupakan pembeli tetap atau peminat salak. Nah, kita mendapatkan satu variabel lagi, yaitu peminat salak. Lanjut, jumlah peminat salak akan berpengaruh terhadap total konsumsi setiap tahunnya, di mana setiap peminat salak rata-rata mengonsumsi 9 buah salak setiap tahunnya. Sedangkan total pohon salak yang ditanam oleh petani dan aktif berbuah sebanyak 1.500.000 pohon. Nah, dari sini kita memiliki 3 variabel. Kita mulai dulu dari variabel peminat salak. Oke, teman-teman bisa copy saja dari kotak yang ini. Teman-teman bisa tempatkan di bawah sini. Nah, oke, kita akan ubah menjadi peminat salak. Nah, dari variabel jumlah penduduk dan juga peminat salak ini akan menghasilkan bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka pembeli atau peminat salak juga akan berbanding lurus atau semakin meningkat. Nah, artinya kita akan menggunakan simbol positif. Teman-teman bisa membuat garis lagi seperti tadi. Kita copy saja. Oke. Untuk selanjutnya itu ada total konsumsi salak ini. Nah, total konsumsi salak ini akan mempengaruhi peminat salak. Teman-teman bisa kopas lagi untuk kotaknya. Kita ubah menjadi total konsumsi salak. Nah, di sini semakin banyak peminat salak, otomatis total konsumsi salak juga akan melonjak atau meningkat. Dengan begitu, kita juga akan menggunakan simbol positif. Teman-teman bisa tarik garis lagi. Oke, dan menambahkan simbol positif. Next, kita lanjut. Sedangkan total pohon salak yang ditanam oleh petani dan aktif berbuah sebanyak 1.500.000 pohon dan akan terus bertambah setiap tahunnya karena laju pertumbuhan salak sebesar 15% per tahun dari jumlah pohon salak, dan laju kematian salak akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi di sini kita memiliki 3 variabel lagi teman-teman, yaitu total pohon salak, laju pertumbuhan pohon salak, dan laju kematian. Teman-teman kita bisa menempatkan variabel baru di sebelah kanan saja. Oke. Jadi tadi kita memiliki 3 variabel. Untuk yang pertama kita akan menambahkan variabel total pohon salak. Oke, aku zoom dulu teman-teman. Teman-teman bisa memilih kotak seperti tadi di sini. Oke, untuk variabel yang pertama kita mulai dari total pohon salak. Selanjutnya ada pertumbuhan salak. Kita bisa copy saja. Kita ubah menjadi pertumbuhan. Oke, kita geser. Oke, kita copy lagi teman-teman. Nah, untuk variabel ketiga ini adalah kematian pohon salak. Bisa kita tulis kematian. Oke, kita geser lagi. Nah,
setelah ini kita akan mencari hubungan antara ketiga variabel ini. Nah, kita mulai dari sebelah kiri dulu, ada total pohon salak dan juga pertumbuhan. Jadi, semakin meningkat pertumbuhan atau pertumbuhan semakin baik, maka total pohon salak ini juga akan meningkat. Jadi, teman-teman akan menggunakan simbol positif. Kita bisa tarik garis lagi dari sini. Sorry teman-teman. Oke. Bisa kita edit seperti ini. Nah, teman-teman bisa membuat simbol positif lagi dengan ini. Oke, bisa kita kecilin saja. Kita tulis positif. Oke teman-teman, kita kecilin lagi mungkin. Nah teman-teman jangan lupa untuk menghilangkan garis di tepi-tepi ini dengan cara klik kanan ke properties, lalu mengubah color dalam line-nya ini menjadi white. Oke, kita apply lalu klik OK. Teman-teman bisa menempatkan di sebelah sini. Oke, next teman-teman, kita akan lanjut ke hubungan antara total pohon salak dan juga pertumbuhan. Dimana semakin banyak total pohon salak, maka pertumbuhannya juga akan semakin meningkat. Teman-teman bisa menggunakan garis lagi, dan kita juga akan menggunakan simbol positif, artinya dia berbanding lurus. Nah, teman-teman bisa copy saja simbolnya. Oke. Nah, jika seperti ini, otomatis teman-teman tahu bahwa kedua variabel ini akan membentuk loop. Teman-teman, kita bisa membuat loop lagi. Oke, atau teman-teman bisa mengcopy dari loop yang sebelumnya. Kita copy paste saja. Oke, kita geser dulu. Nah, bisa kita copy lalu kita paste. Kita pindahkan ke tadi ya teman-teman. Oke, bisa kita tempatkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, di sini ada simbol positif dan juga positif. Artinya, loop tersebut akan membentuk loop yang positif atau reinforcing. Teman-teman bisa copy paste simbol positif dan dipindah ke tengah loop. Oke. Selanjutnya kita geser ke dua variabel berikutnya, yaitu total pohon salak dan juga kematian. Nah, di sini semakin banyak total pohon salak, otomatis jumlah kematian pohon salak itu juga akan semakin meningkat. Jadi kita akan menggunakan simbol yang positif juga. Bisa dibuat garis seperti tadi atau bisa dikopas saja dari sebelah. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin bisa kita benarkan dulu posisinya. Nah, oke, seperti ini. Kita kopas simbol positifnya. Oke, selanjutnya, semakin banyak kematian, total pohon salaknya akan semakin menurun. Dengan begitu, kita memperoleh simbolnya yaitu minus atau negatif. Teman-teman bisa copy paste saja. Nah, karena di sini belum ada minus, kita copy paste. Namun kita ganti simbolnya menjadi negatif. Oke, seperti teman-teman. Antara variabel total pohon salak dan kematian ini akan membentuk satu loop, yaitu negatif. Karena di sini ada simbol negatif dan di sini ada simbol positif, atau akan menjadi balancing loop. Bisa kita kopas saja loopnya. Nah, untuk simbol negatifnya bisa kita kopas dari yang atas.
Oke, kita tempatkan di tengah seperti ini teman-teman. Oke, mungkin bisa kita perbesar saja biar kelihatan. Oke, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang sudah dibaca di SK tadi, kematian pohon salak ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, teman-teman bisa lihat di SK. Dari sini, kematian salak akan dipengaruhi oleh persentase pohon salak yang terkena banjir, terkena hama penyakit, dan laju pengurangan pohon salak karena faktor usia. Jadi kita memiliki 3 variabel baru yang mempengaruhi kematian. Oke, teman-teman bisa geser ke sebelah kematian sini. Jadi di sini kita akan membuat 3 kotak lagi. Teman-teman bisa kopas saja. Oke, mungkin bisa kita kopas dulu 3-3-nya. Oke, untuk faktor yang pertama tadi adalah salak terkena banjir. Kita ubah menjadi persentase terkena banjir. Oke, next untuk faktor yang kedua adalah persentase terkena hama penyakit. Bisa kita ubah saja persentase terkena hama. Nah, untuk faktor yang terakhir ini karena usia dari si pohon tersebut, kita ubah saja menjadi persentase mati karena usia. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketiga faktor ini akan mempengaruhi kematian. Jika persentase terkena banjirnya ini meningkat, maka kematiannya juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan persentase terkena hama dan persentase mati karena usia yang sudah tua. Jadi ketiga-tiganya ini akan memberikan simbol negatif ke variabel kematian. Teman-teman bisa membuat garis terlebih dahulu. Oke, kita garis dulu teman-teman untuk ketiganya. Oke, sebelumnya maaf teman-teman, karena saya tadi salah untuk menyebutkan simbol. Nah, jadi jika persentase terkena banjirnya ini meningkat ataupun 2 faktor lainnya ini meningkat, maka jumlah kematiannya juga akan meningkat. Total pohon salaknya tentunya akan berkurang karena kematiannya ini semakin banyak. Jadi kita menggunakannya simbol yang positif. Kita bisa kopas saja. Kita bisa tempatkan di sebelah sini. Kita kupas lagi. Oke, untuk yang terakhir juga dengan simbol yang positif. Oke, seperti ini teman-teman untuk kelima variabel total pohon salak. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Produksi salak akan dipengaruhi oleh jumlah pohon salak dan produktivitas per pohon, di mana setiap pohon dapat menghasilkan 125 buah. Produksi salak dan konsumsi salak akan berpengaruh kepada persediaan atau stok salak di Kabupaten Sleman. Nah, dari sini kita mendapatkan 2 variabel baru. Yang pertama yaitu produksi salak. Nah, teman-teman bisa kopas lagi untuk kotaknya. Karena produksi salak ini akan mempengaruhi total pohon salak, jadi kita bisa taruh di sini dan kita ubah ya teman-teman menjadi produksi salak. Nah, karena total pohon salak akan mempengaruhi produksi salak, jadi kita dapat menyimpulkan ya teman-teman bahwa semakin banyak atau semakin meningkatnya jumlah atau total pohon salak,
maka produksi salak juga akan semakin meningkat. Jadi kita mendapatkan simbol yang positif lagi. Teman-teman bisa membuat garis lagi seperti tadi, dari total pohon salak ke bawah seperti ini. Nah, tadi kan simbolnya positif. Kita bisa kopas saja. Nah, bisa kita tempatkan di sini, teman-teman. Oke, next untuk variabel berikutnya yaitu stok salak ini. Nah, teman-teman bisa kopas kotaknya lagi. Lalu bisa kita pindah ke sini saja. Oke, seperti ini. Untuk simbol positifnya juga. Nah, untuk variabel berikutnya yaitu stok salak. Teman-teman bisa kopas lagi untuk kotaknya. Lalu bisa mengubah menjadi stok salak. Stok salak. Nah, untuk linknya teman-teman, kita menyimpulkan bahwa semakin banyak produksi salak, otomatis stok salaknya juga akan berbanding lurus. Artinya dia juga akan semakin meningkat. Dengan begitu kita akan memperoleh simbol positif. Teman-teman bisa membuat garis lagi dari sini ke sini. Oke, bisa kita kopas. Nah, stok salak ini juga akan mempengaruhi atau Oke, nah maaf ya teman-teman, untuk stok salak dan total konsumsi salak ini tadi, stok salak ini juga dipengaruhi oleh total konsumsi salak. Nah teman-teman, jika semakin banyak total konsumsi salak, maka stok salak ini akan berkurang. Dari pernyataan tersebut, teman-teman dapat menyimpulkan bahwa simbol yang akan kita gunakan yaitu negatif. Teman-teman bisa membuat garis lagi. Seperti ini, bisa kita edit. Oke, untuk simbol positifnya bisa di copy saja dari sini. Kemudian kita paste. Kita paste ke sebelah sini. Oke, kita benarkan loopnya terlebih dahulu. Nah, untuk causal loop diagramnya sudah selesai teman-teman. Teman-teman pastikan untuk membuat causal loop diagram seperti contoh seperti ini. Bisa kita full screen saja teman-teman. Nah, jadi dari causal loop diagram studi kasus mengenai salak, kita mendapatkan 4 loop. Nah, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kita mendapatkan 2 positif dan 2 negatif. Di sini ada laju kelahiran dan jumlah penduduk dengan loop positif atau reinforcing loop. Lalu ada jumlah penduduk dan laju kematian dengan loop negatif atau balancing loop. Ada pertumbuhan dan juga total pohon salak menjadi loop positif atau reinforcing loop. Dan total pohon salak kemudian kematian ini menjadi loop negatif atau balancing loop. Oke, untuk causal loop diagramnya sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita masuk untuk pembuatan flow diagram. Nah, berdasarkan causal loop diagram yang sudah kita buat tadi teman-teman, di sini bisa kita lihat ya, ada 3 level yang bisa kita gunakan untuk pembuatan flow diagram. Yang pertama ada jumlah penduduk, lalu selanjutnya ada stok salak, dan yang terakhir itu total pohon salak. Nah, ketiga variabel tersebut termasuk level karena merepresentasikan tempat terjadinya perubahan secara akumulatif. Nah, level ini akan dipengaruhi oleh in rate dan juga out rate. Oke, next kita masuk ke diagram 2 teman-teman. Bisa diklik di bagian kiri bawah diagram 2.
Nah, karena berdasarkan causal diagram tadi kita memiliki 3 level, kita bisa buat 3 kotak lava. Teman-teman bisa memilih ini, kita klik saja. Nah, lalu bisa kita copy saja menjadi 3. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih apa sih fungsinya dari level ini sendiri? Jadi, level ini sebagai tempat perubahan akumulasi dari inred dan juga outred. Bisa kita perbesar dulu teman-teman, seperti ini. Lalu bisa kita pindah. Ini juga kita perbesar. Oke, teman-teman bisa mengikuti posisi seperti ini. Bisa kalau kita copy lagi, satu lagi. Oke, kita taruh di sebelah sini. Nah, teman-teman ingat nggak tadi yang sudah aku jelasin bahwa level ini selalu memiliki inred dan juga outred. Oke, kita buat dulu untuk inred dan outrednya dari 3 level ini. Untuk inrednya berarti panahnya ini akan masuk ke lava. Oke, seperti ini teman-teman. Pastikan panahnya sudah seperti ini. Nah, untuk outrednya kita mulai dari sini. Kita tarik saja. Nah, dengan seperti ini level sudah lengkap dengan inred dan juga outred. Teman-teman bisa melakukan langkah yang sama untuk kedua level. Sorry teman-teman, bisa kita delete dulu. Oke, jika sudah terhapus, teman-teman bisa mengulang untuk inred dan outred pada variabel level ketiga ini. Bisa dibuat seperti ini ya teman-teman. Jadi inrednya kita mulai dari bawah menuju ke level. Lalu untuk outrednya kita mulai dari sini menuju ke atas seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, ketiga level tersebut artinya sudah lengkap dengan inred dan juga outred. Oke, selanjutnya kita masuk ke SK ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini bisa kita baca dari atas lagi. Di sini ada laju kelahiran dan juga laju kematian. Nah, dua variabel ini mempengaruhi jumlah penduduk. Jadi levelnya bisa kita ubah menjadi jumlah penduduk. Selanjutnya yang pertama ini kita ubah menjadi kelahiran. Ini kita ubah menjadi kematian. Oke, teman-teman, di sini di SK tertulis bahwa laju kelahiran penduduk berada pada kisaran 5% per tahun, sedangkan laju kematiannya itu kisaran 1% per tahun. Oke, jadi jika ada persentase, maka kita akan menggunakan konstan. Oke, teman-teman bisa klik konstan ini dan ditempatkan di sebelah sini. Oke, karena ada dua, kita akan kopas saja teman-teman. Nah, untuk konstan kelahiran bisa kita ubah namanya menjadi laju kelahiran. Dan untuk kematian, konstannya kita ubah menjadi laju kematian. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita bisa memasukkan rumus dulu. Yang pertama kita mulai dari
laju kelahiran. Oke, selanjutnya teman-teman bisa menghubungkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa memilih panah ini dari laju kelahiran ke kelahiran dan juga dari laju kematian ke kematian. Oke, dan teman-teman jangan lupa untuk memberi garis pada jumlah penduduk dan juga kelahiran seperti ini. Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Karena tadi di causal loop diagram ini antara ketiga variabel, antara jumlah penduduk dan kelahiran ini tadi kan membentuk loop. Nah, dia akan kembali ke kelahiran. Begitu juga dengan kematian. Oke, seperti ini teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa memasukkan rumus sesuai dengan studi kasus. Oke, kita mulai dari laju kelahiran. Nah, pada studi kasus tertulis yaitu kisaran 5% per tahun. Bisa kita tulis 5 persen per year. Seperti ini teman-teman. Pastikan teman-teman menggunakan rumus yang benar. Oke, kita apply. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman bisa kita lanjut ke konstan selanjutnya, yaitu di laju kematian. Pada studi kasus tertulis bahwa laju kematian ini berada pada kisaran 1% per tahun. Oke, di sini kita tulis 1% per year. Oke, lalu di apply dan di oke. Selanjutnya kita mengisi untuk yang level jumlah penduduk teman-teman. Di SK tertulis bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sleman saat ini sebesar 1.120.000. Bisa kita tulis 1.120.000 orang. Oke, untuk unitnya bisa kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu orang. Teman-teman bisa apply saja dan yes. Oke, bisa kita finish saja. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, karena kita ingin mengetahui jumlah kelahiran setiap tahun Kabupaten Sleman, maka rumus yang kita gunakan adalah perkalian antara laju kelahiran kita kali dengan jumlah penduduk. Oke teman-teman, pastikan untuk unit, type, dan dimensionnya ini tercentang semua, karena ini nanti otomatis akan terisi. Jika sudah seperti ini dan hasil sudah muncul, teman-teman bisa klik apply saja, lalu klik OK. Nah, lanjut kita ke kematian. Sama seperti tadi teman-teman, jika kita ingin mengetahui jumlah kematian per tahun di Kabupaten Sleman, kita akan menggunakan perkalian antara laju kematian kita kali dengan jumlah penduduk. Nah, ini sudah tercentang semua teman-teman, maka dia akan muncul hasilnya. Oke, lalu kita apply saja dan kita klik OK. Oke, next teman-teman. Nah, tadi kita sudah sampai sini, lanjut di mana 55% dari total penduduk ini merupakan pembeli tetap atau peminat salak. Nah, di sini kita akan menggunakan auxiliary. Jadi fungsi dari auxiliary sendiri ini sebagai tempat perhitungan dasar. Nah, tentunya kita akan menghitung yaitu berapa sih 55% dari total penduduk yang menjadi pembeli atau peminat salak tetap. Teman-teman bisa klik ini, lalu bisa kita tempatkan di sini. Lalu diubah namanya menjadi pembeli salak. Teman-teman bisa menghubungkan dari jumlah penduduk ke pembeli salak. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk pembeli salak, yaitu round
kita buka kurung terlebih dahulu, lalu kita klik jumlah penduduk, lalu kita kalikan dengan 55% atau 0,55. Nah, kenapa di sini kita pakai round, teman-teman? Karena di sini kita akan menghitung jumlah pembeli yang unitnya adalah orang. Jadi kita ingin menghasilkan angka yang bulat. Oke, ini sudah didapatkan hasil angka yang bulat, yaitu 616.000 orang. Selanjutnya kita apply saja dan klik OK. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini jumlah peminat salak akan berpengaruh terhadap total konsumsi setiap tahunnya, di mana setiap peminat salak rata-rata mengonsumsi 90 buah salak setiap tahunnya. Nah, ini per kapita. Oke, kita bisa geser ke level yang ini, teman-teman. Di sini kita mendapatkan variabel konsumsi salak, yaitu bisa kita ubah menjadi konsumsi salak. Karena jumlah peminat atau pembeli ini berpengaruh terhadap total konsumsi salak setiap tahunnya, maka teman-teman dapat menghubungkan dari pembeli salak ke konsumsi. Oke, seperti ini, teman-teman. Karena di studi kasus tadi tertulis bahwa rata-rata mengonsumsi 90 buah salak setiap tahunnya per kapita, maka kita akan menggunakan konstan untuk memuat nilai tetapnya, yaitu 90. Oke, bisa kita taruh sini, teman-teman. Kita ubah menjadi konsumsi per kapita. Kita masukkan rumusnya, teman-teman, yaitu 90 buah salak. 90 buah per orang, lalu per tiara. Oke, seperti ini, teman-teman. Lalu pastikan ini sudah tercentang dan kita klik apply. Kita yes saja. Nah, untuk ini, jika sudah menjadi buah untuk enter new name-nya, bisa kita finish saja. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah terdefinisi untuk konsumsi per kapitanya. Selanjutnya, kita akan hubungkan antara konstan konsumsi per kapita dengan konsumsi salak. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini jika kita ingin mengetahui berapa jumlah konsumsi salak, nah ini artinya total buah salak yang dikonsumsi ini akan dihitung dari rata-rata konsumsi per orang dikali jumlah pembeli salak. Nah, dengan begitu rumusnya teman-teman bisa mengalihkan antara pembeli salak dan juga konsumsi per kapita. Jadi sudah kita ketahui bahwa rata-rata mengkonsumsi 90 buah salak, maka di sini bisa 90 dikali konsumsi per kapita. Oke, teman-teman, bisa kita klik apply saja dan oke. Jika sudah seperti ini artinya sudah terdefinisi, teman-teman, karena sudah tidak ada pagar dan juga tombol merah seperti ini. Oke, selanjutnya, teman-teman, sedangkan total pohon salak yang ditanam oleh petani dan aktif berbuah banyak itu sebanyak 1.500.000 pohon dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Karena laju pertumbuhan salak sebesar 15% dari jumlah pohon salak dan laju kematiannya adalah 1% per tahun untuk banjir, 0,5% per tahun untuk faktor hama penyakit, dan faktor usia sebesar 5% per tahun. Jadi teman-teman bisa geser dan kita akan mengubah namanya menjadi total pohon salak. Total pohon salak. Lalu kita masukkan, teman-teman, sesuai di studi kasus, yaitu 1.500.000 pohon. Bisa kita tulis 1.500.000 pohon. Oke, seperti ini. Jika sudah seperti ini, bisa kita klik apply saja
lalu kita yes. Nah, ini bisa kita finish saja. Oke. Selanjutnya, di sini tertulis laju pertumbuhan salak ini sebesar 15% per tahun. Jadi, mengingatkan kembali teman-teman untuk memuat nilai tetap, kita itu menggunakan konstan. Jadi, kita bisa klik konstan. Kita bisa taruh di sini. Oke, sebelumnya kita hubungkan dulu teman-teman. Dari sini ke sini. Oke. Kita ubah namanya dulu menjadi pertumbuhan. Dan konstannya kita ubah namanya menjadi laju pertumbuhan. Oke, sorry teman-teman. Laju pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita memasukkan angka tetapnya. Di sini tertulis bahwa laju pertumbuhan salak itu sebesar 15% per tahun. 15% per year. Bisa kita klik apply dan klik OK. Ini sudah terdefinisi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dari jumlah pohon salak dan laju kematian salak akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, artinya kita memiliki nilai tetap itu sebanyak 3. Kita akan menggunakan 3 konstan. Teman-teman bisa membuat 3 konstan. Sudah ada 3 konstan teman-teman. Kita ubah namanya terlebih dahulu sesuai dengan faktornya, yaitu yang pertama ada persentase terkena banjir. Lalu faktor kedua ada persentase terkena hama. Dan faktor terakhir adalah persentase mati karena umur. Oke, bisa kita geser sedikit teman-teman. Untuk outletnya kita ubah namanya menjadi kematian pohon. Oke, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu teman-teman antara 3 faktor dengan kematian pohon, karena 3 faktor tersebut akan mempengaruhi kematian pohon. Kita lanjut ke faktor kedua, lalu faktor terakhir. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman bisa memasukkan angka tetap dari ketiga faktor. Kita mulai dari persentase terkena banjir, yaitu tertulis bahwa 1% per tahun ini salaknya akan terkena banjir. Ada 1% per year. Oke, klik apply teman-teman. Lalu next kita ke faktor persentase terkena hama, yaitu tertulis sebanyak 0,5% per tahun. 0,5% per year. Oke, kita klik apply lagi. Dan faktor terakhir adalah persentase mati karena umur sebanyak 5%. 5% per year. Oke, kita klik apply teman-teman. Nah, untuk ketiga faktor sudah kita definisikan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk pertumbuhan dan juga kematian pohon. Oke teman-teman, karena dari causal loop diagram tadi yang sudah kita buat, antara pertumbuhan dan juga total pohon salak ini membentuk loop,
maka dia akan kembali. Jadi teman-teman bisa membuat garis dari sini ke sini. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan total pohon salak dan juga kematian pohon. Bisa dibuat lagi seperti ini. Oke, pastikan sudah terhubung dengan benar teman-teman. Selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk pertumbuhan. Kita akan mengalihkan antara laju pertumbuhan dan juga total pohon salak. Oke, seperti ini teman-teman. Jika sudah, bisa klik apply saja, lalu klik OK. Selanjutnya kita mendefinisikan untuk kematian pohon. Kita akan menggunakan rumus yaitu total pohon salak kita kali, kita buka kurung dulu teman-teman, lalu bisa kita klik untuk persentase mati karena umur, kita tambahkan dengan persentase terkena banjir, lalu kita tambahkan dengan faktor terakhir yaitu persentase terkena hama. Jangan lupa untuk menutup kurung, lalu kita klik apply. Oke, untuk ini artinya sudah terdefinisikan semua teman-teman. Oke, teman-teman, di sini tertulis bahwa produksi salak akan dipengaruhi oleh jumlah pohon salak dan produktivitas per pohon, di mana setiap pohon dapat menghasilkan 125 buah. Produksi salak dan konsumsi salak akan berpengaruh kepada persediaan atau stok salak di Kabupaten Sleman. Bisa kita geser ke level ini. Teman-teman bisa memberi nama yaitu produksi salak dan untuk levelnya yaitu stok salak. Oke, karena di SK tadi tertulis bahwa produksi salak akan dipengaruhi oleh jumlah pohon salak, maka akan kita hubungkan dari total pohon salak ke produksi salak seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk produksi salaknya. Di sini tertulis bahwa setiap pohon dapat menghasilkan 125 buah. Karena ini adalah angka yang tetap, maka kita menggunakan konstan. Teman-teman, bisa kita ubah namanya menjadi produktivitas pohon. Kita hubungkan terlebih dahulu teman-teman dari produktivitas pohon ke produksi salak. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita definisikan untuk produktivitas pohon adalah 125 buah per pohon. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman bisa apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke produksi salak. Di sini teman-teman bisa mengalihkan antara produktivitas pohon dikalikan dengan total pohon salak. Nah, kita apply lalu klik OK lagi. Di sini ada selanjutnya kita ada stok salak ya teman-teman. Di sini tertulis bahwa persediaan awal salak di Kabupaten Sleman itu sebanyak 5.000 buah. Oke, bisa kita masukkan ke level stok salak yaitu 5.000 buah. Apply lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, maka flow diagramnya sudah selesai. Teman-teman bisa mengecek lagi untuk flow diagramnya, pastikan sudah seperti ini dan sudah terdefinisikan semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat timetable. Nah, timetable ini sendiri untuk menampilkan deret waktu variabel dari waktu ke waktu. Teman-teman bisa memilih ini, pastikan teman-teman benar memilihnya. Bisa kita klik saja. Nah, teman-teman bisa memperbesar seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman,
kita akan memasukkan 4 variabel. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Teman-teman bisa klik saja, lalu digeser ke sini teman-teman. Oke. Oke, kita mulai untuk variabel berikutnya. Bisa ditarik untuk stok salaknya, lalu ada konsumsi salak, di drag and drop saja, dan yang terakhir ada jumlah pohon salak. Oke, sudah semua. Nah, begini. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki 4 variabel, yaitu jumlah penduduk, stok salak, konsumsi salak, dan juga jumlah pohon salak. Di sini kita akan mendapat data untuk simulasi 10 tahun ke depan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat grafik. Teman-teman bisa memilih untuk grafik ini, diklik saja. Nah, bisa kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Kemudian teman-teman bisa menarik stok salaknya. Oke. Lalu teman-teman ke simulation tools dan memencet tombol play. Nah, dia akan menjalankan simulasi selama 10 tahun ke depan. Bisa diperbesar saja agar angkanya kelihatan semua. Nah, oke teman-teman. Jadi pola grafik ini menunjukkan pola eksponensial naik, di mana terdapat kenaikan tajam dan peningkatan terus-menerus setiap tahunnya. Nah, hal tersebut ini dikarenakan jumlah penduduknya juga naik tiap tahunnya, bisa dilihat di dalam tabel. Namun kenaikannya ini relatif linear atau lurus atau konstan, sehingga konsumsi salak ini juga cenderung memiliki kenaikan yang relatif konstan. Sedangkan untuk pertumbuhan pohon salak dari tahun ke tahun itu cenderung meningkat dengan pesat. Nah, sehingga demand akan lebih rendah daripada suplai salaknya. Maka stok persediaan akan lebih banyak dan menyebabkan surplus. Oke, begitu teman-teman untuk penjelasan dari timetable dan juga grafiknya. Untuk causal diagram dan flow diagramnya sudah selesai. Nah, lalu akan menampilkan untuk rumus keseluruhan yang sudah kita masukkan tadi. Lalu pilih yang equation window. Nah, di sini teman-teman nanti bisa di screenshot saja untuk dimasukkan ke dalam laporan atau simulasi projectnya. Di sini terdapat beberapa rumus dan ini yang sudah kita masukkan tadi, dia sudah tercatat semua. Oke, mungkin cukup sekian untuk video ajar di modul terakhir kita, yaitu sistem dinamik. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.